Terima panggilan dadakan dari Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata terbang ke Qatar. Timnas Indonesia melakukan perubahan skuad jelang Piala Asia 2023, di mana Syahrul Trisna dicoret dan digantikan dengan Nadeo Argawinata. Mendapatkan panggilan dadakan, Nadeo pun akan segera terbang ke Qatar pada Minggu malam. Kiper Borneo Football Club itu dipastikan masuk ke dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia. Awalnya Nadeo tak dipanggil sama sekali untuk pemusatan latihan di Turki, namun namanya tetap dipanggil usai Syahrul Trisna diketahui mengalami cedera. Diberitakan sebelumnya, Nadeo dipanggil Timnas Indonesia secara mendadak untuk menggantikan Syahrul Trisna. Shin Tae-yong terpaksa memulangkan Syahrul dan menggantikannya dengan Nadeo. Pergantian ini sejatinya memang masih diperbolehkan dan tidak melanggar aturan turnamen. Sebab merujuk pada regulasi Piala Asia pasal 26 perihal pendaftaran akhir pemain, dijelaskan bahwa peserta masih bisa mengganti pemain hingga 6 jam sebelum pertandingan perdana. Walau begitu belum diketahui apakah Nadeo akan dimainkan atau tidak. Pasalnya, Shin Tae-yong kemungkinan akan memprioritaskan Hernando Ari Sutaryadi di pertandingan perdana fase grup Piala Asia. Akui lini belakang Timnas Indonesia yang keropos, umbar janji jelang Piala Asia 2023. Tidak menampik bahwa lini belakang Timnas Indonesia yang masih keropos jelang Piala Asia. Terbaru, Timnas Indonesia takluk 0-5 dari Iran pada pertandingan uji coba ketiganya di Rayyan Training Site, Qatar. Di babak pertama, Timnas Indonesia kebobolan 3 gol. Sementara 2 gol Iran di babak kedua. Dilibas Iran pastinya menciptakan bekas yang menyakitkan. Pada 2 laga uji coba sebelumnya, Timnas Indonesia takluk dari Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. Kini Timnas Indonesia akan fokus meraih hasil terbaik di Piala Asia. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong berharap anak asuhnya tidak mengulangi kesalahan yang sama saat di ajang 4 tahun nanti. Usai pertandingan, Shin Tae-yong mengatakan beberapa hal yang harus dievaluasi oleh timnya jelang Piala Asia. Jelang Piala Asia 2023, level pemain Timnas Indonesia dinilai mediocre. Sebuah penilaian dilontarkan pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana terhadap para penggawa Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia. Pria yang karib disapa Coach Justin ini menilai para penggawa Indonesia berada di level mediocre. Justin pun mencontohkan level bermain para pemain naturalisasi Indonesia. Di antara pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang bermain di Eredivisie kompetisi yang notabene tier ke-6 di Eropa hanya Tom Haye. Sementara para pemain lain bermain di divisi bawahnya. Namun menurut Justin tak ada masalah dengan status mediocre. Terpenting, sambung pelatih Timnas Futsal Indonesia tersebut, para pemain Timnas Indonesia tersebut mampu menunjukkan performa ciamik di lapangan. Kabar buruk terpa Irak jelang lawan Timnas Indonesia di Piala Asia. Irak mendapatkan kabar buruk menjelang laga melawan Timnas Indonesia di Piala Asia Qatar. Melansir dari Win-Win, kekuatan tim berjulukan Singa Mesopotamia itu di lini bertahan berkurang. Hal tersebut dikarenakan salah satu bek tengah mereka cedera. Saat Natik sebelum pernah cedera yang membuatnya absen pada laga melawan Timnas Indonesia dan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pemain 33 tahun itu kembali membela Irak saat laga uji coba melawan Korea Selatan beberapa waktu lalu. Shin Tae-yong sudah tetapkan target Timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023 harus menang atau cukup imbang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menetapkan target untuk melawan Timnas Irak di Piala Asia Qatar. Apa ambisi arsitek asal Korea Selatan itu? Timnas Indonesia akan menantang Irak dalam partai pertama Grup D. Shin Tae-yong menginginkan Timnas Indonesia untuk bisa mengimbangi Irak demi bisa mewujudkan pencapaian 4 poin di Grup D Piala Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi misi yang hampir mustahil untuk menahan Irak mengingat dalam pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tim berjulukan skuad Garuda ini dibantai 1-5. Sesudah melawan Irak, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Vietnam dan Timnas Jepang.
Dalam perkiraan kalkulasi Sintayong, timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam, namun sadar diri dengan kekuatan Jepang yang memang mempunyai level berbeda. Dengan perolehan 4 poin, timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia sebagai satu dari 4 peringkat ketiga terbaik atau bahkan menjadi runner-up. Legenda Irak anggap remeh timnas Indonesia. Mantan pemain timnas Irak, Aiman Hussein, bicara tentang persaingan di Piala Asia 2023. Pada Piala Asia 2023 nanti Irak dan timnas Indonesia masuk dalam grup D. Irak akan bersaing dengan Jepang dan Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Menariknya, 3 tim yakni skuad Garuda, Irak, dan Vietnam baru saja saling bertarung. Mereka masuk dalam grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan itu, Irak menunjukkan dominasi sebagai salah satu tim kuat di Asia. Mereka sukses mengalahkan Indonesia dan Vietnam. Aiman Hussein menjelaskan bahwa Irak saat ini tidak dalam tim terbaiknya. Salah satunya karena lini belakang mereka masih belum sesuai harapan. Pelatih Jesus Casas harus cepat mengatasi masalah ini sebelum tampil di Piala Asia 2023 nanti. Irak harusnya tidak terbuai dengan kemenangan atas Indonesia dan Vietnam. Menurutnya, kualitas mereka jauh lebih baik dari 2 tim tersebut. Aiman mengingatkan bahwa Irak terkenal dengan tim yang memiliki pertahanan solid. Hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh Casas. Irak datang ke Piala Asia 2023 bukan tanpa target. Aiman menilai bahwa masyarakat memiliki harapan agar Irak bisa meraih juara di ajang tersebut. Semua pemain harus berjuang keras agar misi tersebut bisa dicapai dengan baik.